Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mulai dengan Injil Lukas bab 21 dengan judul perikop yang pertama, persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Kalau kita memberi dari kelimpahan, memang rasanya itu kecil, sedikit ya, nggak seberapa. Bahkan mungkin kita sampai lupa ya, hanya kecil hanya, karena tidak terhitung istilahnya, tidak masuk hitungan kita karena saking kecilnya. Misalnya kita punya uang 100 juta rupiah, kita memberi 1000 perak misalnya, kan nggak terasa itu ya, kecil, nggak seberapa. Tetapi kalau penghasilan kita hanya 1 juta misalnya sebulan, lalu kita memberi 200.000, nah itu 20% ya, kan rasanya ini banget ya, rasanya wah kok langsung hilang, 20% hilang ya. Apalagi kalau memberi sampai 50%, 500.000. Wah, itu terasa sekali ya. Sebab kebutuhan kita juga banyak. Kita masih punya daftar kebutuhan yang harus kita bayar ya, daftar keperluan yang harus kita beli. Kalau kita memberikan misalnya 50%, apalagi 80%, wah kacau ya. Rasanya tuh kok kehilangan sesuatu ya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan Yesus bilang, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Artinya kalau hari itu mungkin bekerja hanya dapat 10.000 ya, atau 20.000 rupiah. Seharian bekerja mendapatkan 20.000 rupiah, lalu diberikan juga semuanya 20.000 ke kotak kolekte atau ke kotak di dalam gereja. Walau nanti untuk makan apa? Untuk makan apa ya? Ya itulah. Jadi itu kita harus menunggu pemberitahuan dari Roh Kudus seberapa banyak kita mesti memberikan persembahan. Kalau hitung-hitungan manusia itu tidak masuk hitungan ya. Kadang kita juga bingung ya. Wah, saya dapat penghasilan seperti ini sebulan, berapa banyak saya harus memberi? Apakah 1/10? 1/10 itu aturan zaman perjanjian lama, itu aturannya Abraham waktu itu ya, memberikan 1/10 kepada Melkisedek atau kepada siapa itu ya. Coba dicek lagi. 1/10 itu sebetulnya hanya aturan, bukan aturan yang baku ya, itu aturan zaman perjanjian lama ya. Aturan perjanjian baru ya, seluruh nafkahnya diberikan seperti kata Yesus ini. Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tetapi jangan memberi kalau kita tidak punya ya. Artinya kalau kita misalnya mau menghadiri resepsi pernikahan ya, kita tidak punya uang, lalu kita bela-belain ngutang supaya kita bisa nyumbang. Nah itu yang ngawur, itu yang salah lah. Kita gak punya uang kok nyumbang. Ya kan kita harus memberi dari kekurangan. Bukan itu maksudnya. Memberi dari kekurangan itu penghasilan kita sendiri yang kurang, bukan lalu kita ngutang ke orang lain. Itu namanya bukan nol, tapi negatif, minus. Gak bisa seperti itu. Nanti sudah ngutang lalu ngemplang.
tidak bayar, tidak nyaur utangnya, itu ngawur, itu bukan memberi, itu namanya ngutang. Kalau janda ini memberi dari kekurangannya. Artinya janda ini mungkin hari itu masih butuh untuk membeli telur, membeli minyak goreng, membeli beras dan sebagainya, tetapi uangnya dipakai untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, janda ini tidak ngutang. Janda ini memakai penghasilannya sendiri, dari jerih payah keringatnya sendiri. Beda kalau sampai ngutang. Ngutang itu ngawur. Ngutang itu harus disaur, harus dibayar. Kalau demi gengsi, supaya kita kelihatan wah kita mewah, lalu kita ngutang, lalu kita tidak membayar, itu ngawur ya. Demikian juga kalau kita memberi persembahannya dari apa yang kita lakukan, dari jerih payah kita, dari keringat kita, bukan dari jerih payah orang lain lalu kita minta, lalu kita beri. Itu bukan memberi persembahan, itu namanya menyalurkan persembahan orang lain. Apalagi ngutang itu harus dikembalikan, jangan direwangi ngutang ya, jangan diusahakan ngutang supaya bisa memberi persembahan. Nggak bisa. Kita memberi persembahan dari kekurangan kita, artinya kita masih memiliki ya, meskipun yang kita miliki itu masih kurang untuk membeli, misalnya membeli tepung, membeli gula, beras. Nah itu kita tidak beli beras, kita puasa, nah kita beri uang itu sebagai persembahan, artinya kita memberi dari hasil keringat kita ya, bukan memberi dari hasil ngutang orang lain, ngutang dari orang lain. Itu ngawur, itu sering terjadi seperti itu. Direwangi ngutang supaya bisa nyumbang, udah itu utangnya dikemplang alias tidak dibayar, tidak disaur. Itu ngawur, itu salah ya. Jangan seperti itu. Itu bukan seperti janda ini. Janda ini memberi dari uangnya sendiri ya, bukan uang ngutang. Penghasilan dari jerih payah keringatnya sendiri. Itu yang diacungkan jempol oleh Tuhan Yesus. Janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Kalau Anda bingung seberapa banyak saya mesti memberi persembahan, tanyalah Roh Kudus ya. Tanya kepada Yesus, berdoa, Tuhan berapa banyak saya mesti memberi persembahan. Beritahukanlah supaya saya dapat melakukannya. Bagi saudara yang ingin menambahkan sesuatu, boleh ditulis di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang kedua dari Injil Lukas bab 21. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.